Kemudian kita bisa memeriksa genesis artikel. Cermati beberapa artikel yang terbit terakhir. Ini untuk mengetahui proses artikel itu dari submit sampai accepted itu berapa lama. Di dalam satu artikel jurnal itu ada dia sudah submitnya kapan, kemudian prosesnya berapa lama, kemudian accepted-nya tanggal berapa, tanggal, bulan, tahun. Nah, ini kita bisa memperkirakan, ini strategi ya. Kita bisa memperkirakan berarti proses artikel ini cukup cepat atau lambat atau proses antriannya lama ya kayak gitu. Ini sebagai pertimbangan ya. Karena kalau kita pustakawan kadang diminta mahasiswa, ada konsultasi mahasiswa menanyakan ini saya harus terbit, nah kayak gitu. Tetapi itu yang harus kita pahamkan bahwa sebuah proses publikasi itu butuh proses. Tidak bisa kita submit hari ini minggu depan publish. Nah itu nanti masuknya ke abal-abal ya, ke jurnal abal-abal. Nah itu jadi kita bisa tahu dari genesis artikel itu ini submit kapan, artikel itu rata-rata submit Januari, kemudian terbit Agustus misalnya, accepted Agustus. Kemudian jarak itu kita bisa pertimbangkan. Berarti kalau kita butuh waktu sekitar 6 bulan untuk terbit di jurnal ini ketika kita prosesnya mulus ya, baik-baik saja. Artinya proses artikel kita juga sudah sesuai fokus and scope dan sebagainya. Kemudian ikuti gaya selingkung. Nah, ini sudah harga mati ya. Gaya selingkung ini memang harus diikuti. Struktur naskahnya seperti apa, jumlah kata tadi sudah. Kenapa saya ulang-ulang? Karena ini biasanya yang banyak direvisi oleh editor di awal, ya. Biasanya seperti itu. Dan kemudian biasanya kalau sudah di review editor kemudian dikembalikan ke penulis, kemudian aduh agak banyak perbaikannya, ini harus sesuai style penulisan citasi, jumlah referensinya ternyata harus ditambah, penulisan tabelnya salah, penulisan gambarnya salah. Nah, kayak gini jadi ngelokro ya, sehingga strateginya ya dari awal gaya selingkuh jurnal target gitu. Oke. Kemudian pastikan authorship. Authorship harus clear. Siapa nama-nama penulis? Ya. Apa saja penulis jurnal ini atau artikel ini. Anda menulis dengan siapa? Kita nulis dengan siapa? Nulis sendiri atau bertiga, berdua, berempat, atau berbanyak? Nah, kalau berbanyak siapa penulis utamanya? Siapa penulis kedua? Siapa penulis ketiga? Ini harus clear. Ya, pastikan yang seperti ini clear supaya tidak ada konflik setelah artikel kita terbit. Kemudian manfaatkan beberapa aplikasi. Saya ada pengalaman juga terkait dengan authorship di jurnal yang saya kelola itu sudah mau publish, kemudian minta ternyata penulisnya ditambah. Lah, ini kan jadi sesuatu yang lah kok tiba-tiba penulisnya ditambah. Kenapa sepanjang 6 bulan proses peer review, kemudian proses review. Nah, kayak gini. Jadi silahkan teman-teman nanti authorship harus clear urutannya, termasuk juga penulis utamanya. Kemudian manfaatkan beberapa aplikasi. Kita bisa saat ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang membantu para penulis, para periset ya untuk melakukan publikasi karya ilmiah. Seperti Mendeley, Zotero, aplikasi untuk citasi. Nah, ini hampir semua jurnal menyarankan kita untuk menggunakan aplikasi apapun. Ini tujuannya supaya ada konsistensi dalam penulisan, kemudian ada kesesuaian antara yang ada di body tag dan ada yang di daftar pustaka. Ya, harus kita sepakati bahwa dalam etika penulisan itu yang ada di daftar pustaka harus ada di body tag, yang ada di body tag juga harus ada di daftar pustaka. Ya, tadi sudah dibahas Mbak Vera. Oke, kemudian ada Grammarly, ada Turnitin, ada paraphrasing tools, itu banyak sekali. Silahkan dimanfaatkan untuk kemudian kita bisa menyusun satu karya ilmiah yang secara teknis, secara praktisnya kemudian lebih bagus, sehingga untuk ditolak dalam permasalahan teknis itu tidak terjadi. Kemudian kita harus merespon segera hasil review kita. Nah, kalau kita sudah submit satu jurnal tertentu, kita harus segera merespon apa yang diminta oleh editor dan juga oleh reviewer. Nah, kemudian lampirkan juga ada beberapa jurnal yang
di mana kita diminta melampirkan data penelitian karena untuk konfirmasi ya, konfirmasi terkait dengan hal-hal yang kita sampaikan di dalam pembahasan maupun di dalam metodologi penelitiannya. Oke, kemudian itu teman-teman ya, saya akan masuk di sini dengan cepat juga terkait dengan bagaimana kita menghindari jurnal yang dilakukan atau jurnal predator. Ya, kalau teman-teman ini ada beberapa mahasiswa atau kita juga ada penawaran ke email, biasanya jurnal-jurnal predator ini menawar-nawarkan jurnalnya lewat email, ya, di mana kita tiba-tiba mendapatkan email. Nah, ini kita perlu periksa lagi, kita perlu lihat lagi, jangan langsung karena mereka biasanya menawarkan garansi accepted, ya di situ. Nah, ini biasanya jurnal-jurnal yang kita perlu lakukan supaya tidak terjadi. Ya, kita pusapan biasanya diminta mahasiswa untuk melihat, Bu, ini jurnalnya seperti ini, bagaimana aku mau submit ke sini bagaimana. Nah, ini mungkin bisa jadi sedikit masukan untuk kita. Kemudian kita biasanya mereka tidak melalui proses peer review. Jadi submit mungkin hari ini, 2 minggu lagi bisa terbit kayak gitu. Dia menjanjikan terbit dengan cepat, kemudian mereka juga biasanya tidak mempunyai digital preservation yang jelas, kemudian dia open access tapi dengan biaya yang murah, bisa jadi karena dia terbitnya itu biasanya sering dan banyak. Nah, seperti itu jurnal yang abal-abal atau kita ragukan. Kemudian biasanya websitenya juga buruk, biasanya ada beberapa kesalahan kata dalam websitenya. Kemudian penarikan artikel biasanya tidak bisa dilakukan ketika kita sudah submit, mereka sudah setuju, kita mau narik, oh ternyata kita tahu ini abal-abal, kita mau tarik biasanya nggak bisa. Biasanya mereka sudah tidak bisa ditarik lagi, mereka tetap akan mempublikasikan. Kemudian biasanya juga tidak diindeks pada pengindeks besar di OAJ, Scopus. Kemudian kita perlu cek juga kebenaran indeksasi, kebenaran mereka bilang impact factor itu perlu dicek lagi. Dan apa yang saya sampaikan di sini itu perlu banyak. Jadi ketika kita ini websitenya buruk, kalau hanya websitenya buruk mungkin masih dalam tahap maintenance bisa jadi, tetapi ini adalah kita harus cek semuanya ya, banyak hal dia harus dicek di sini, poin 1, 2, 3, 4, 5 semuanya harus dicek. Dan kita juga bisa melihatnya kalau kita mau memastikan lagi, kita harus cek di misalnya ada alat bantu ThinkChat submit ya di .org ini, kita bisa sebagai alat bantu kita untuk mengecek apakah jurnal target kita itu bukan jurnal abal-abal atau predator. Jadi kalau banyak hal yang saya sampaikan di sini itu ada di jurnal ini, ya jangan submit ke sana gitu ya, seperti itu. Karena beberapa mahasiswa kadang karena mereka terburu-buru, biasanya ini jurnal-jurnal abal-abal itu menjanjikan proses publish yang cepat dan mereka garansi akan terbit seperti itu ya. Oke. Nah, ini contoh yang salah satu yang masuk ke email saya ini, Mas Heri Abi, Mbak Vera pasti juga sering ya, teman-teman yang hadir di sini juga pasti sering mendapatkan email-email. Nah, ini salah satu jurnal. Ini saya dapat email ya dari Global Journal of Research Analysis GJRA. Ini setelah saya cek, dia masuk di jurnal yang potensial untuk predatory ya, seperti itu. Jadi seperti itu nanti kalau dilihat chief editornya seperti apa, seperti itu. Jadi kita perlu cek-cek lagi keseluruhannya. Kemudian ini salah satu kita untuk meningkatkan citasi, karena ada beberapa pertanyaan yang masuk ke wartawan biasanya bagaimana sih supaya citasinya meningkat. Nah, ini saya mencoba mencari sumber rujukan terkait dengan bagaimana meningkatkan citasi, itu tulisannya Ibrahim ya, ini di satu jurnal begitu, bagaimana efektifnya supaya artikel kita banyak disitasi. Karena walaupun kita tidak bilang bahwa ketika banyak disitasi karya yang tidak disitasi kemudian karyanya buruk, tetapi karya yang banyak disitasi dinilai kualitasnya lebih baik daripada karya yang sama sekali tidak disitasi. Tetapi tidak kemudian karya yang tidak disitasi itu tidak baik, juga tidak bisa seperti itu. Tidak dikatakan seperti itu juga ya. Nah, pertama adalah konsistensi dalam penulisan nama. Jadi kalau kan terkait citasi ini kaitannya dengan bagaimana kita kemudian punya beberapa
profil publikasi seperti di Google Scholar, profil Google Scholar, ORCID ID, kemudian profil di artikel kita seperti Gate ya, kemudian akademia.edu seperti itu, profil-profil seperti itu dia akan bisa mendetek ya, Google Scholar mendetek artikel kita itu berapa kali sudah disitasi orang gitu, atau disitasi oleh penulis lain untuk menulis karya ilmiahnya pastinya ya. Nah, ini perlu kita membuat konsistensi dalam penulisan nama. Karena banyak terjadi ya, kita ada ID Sinta juga, ada ORCID. Beberapa penulis peneliti itu punya ID Scopus double. Karena biasanya ID Scopus itu biasanya karena penulisan namanya tidak konsisten. Ya, sebagai contoh saya punya contoh mana ya? Catatan saya. Itu ada seseorang ya, satu dosen itu yang menggunakan kata namanya satu, katanya namanya Muhammad, tetapi ada dia menggunakan kata nama M Muhammad, ada yang menggunakan M titik Muhammad, ada yang menggunakan beda nama Muhammad, nah kayak gitu. Jadi tidak sama namanya. Kemudian penulisan afiliasi, ya penulisan afiliasi itu juga harus konsisten, standar sesuai institusi kita itu namanya seperti apa. Nah, ini harus konsisten. Kalau memang kita punya, kadang kita punya seperti Mas Heri, kemudian Mbak Vera punya dua institusi, pernah punya dua institusi yang berbeda. Ya, misalnya pernah kuliah di negara lain begitu, institusi lain, kita bisa nuliskan institusi itu dua-duanya. Ya, seperti itu. Sehingga ketika citasi itu juga akan terdetek. Ya, dia ini terjadi. Kenapa beberapa peneliti punya ID Scopus yang double? Karena tidak ada konsistensi nama, tidak ada konsistensi penulisan afiliasi. Dia kadang menggunakan institusinya langsung menggunakan Gajah Mada, ada yang langsung ada yang menggunakan nama departemen, ada yang menggunakan nama fakultas. Nah, kayak gitu. Jadi silahkan kita konsisten menggunakan kata yang mana yang mau digunakan, langsung prodi atau institusi ya, institusi utamanya. Nah, kemudian maaf Mbak Nina, waktunya masih kurang 2 menit lagi. Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih Mas Maniso. Kemudian gunakan email terpercaya. Saya sarankan menggunakan email institusi. Kemudian gunakan kata kunci yang spesifik. Kemudian artikel yang visible secara online, artinya itu akan lebih banyak disitasi daripada artikel yang tidak tersedia secara online, pastinya ya. Kemudian perbarui profil publikasi kita, kemudian akses terbuka memiliki dampak. Jadi kalau kita artikel kita terbit di jurnal yang open access itu lebih memiliki peluang disitasi daripada artikel yang terbit di jurnal yang tidak open access pastinya. Kemudian gunakan lebih banyak referensi ya. Ini kata Ibrahim seperti itu. Kemudian papernya lebih panjang juga lebih memiliki peluang disitasi, dan juga kita menulis bersama tim itu lebih memiliki peluang untuk disitasinya lebih besar daripada yang menulis sendiri. Ya, kemudian ketika kita menulis bersama dengan penulis internasional, nah seperti Mbak Vera ini penulis internasional, Mas Heri. Nah, kalau kita berkolaborasi dengan penulis internasional, peluangnya untuk disitasi juga lebih banyak. Kemudian kita juga perlu bergabung di situs jejaring sosial akademik, ini juga memberikan peluang kita karena di situ kita bisa promosi artikel yang kita terbitkan, artikel yang kita hasilkan di sana sehingga memiliki peluang untuk disitasi lebih besar. Oke, saya kira itu. Terima kasih.